Shalom para saudara, hari ini Rabu 22 April 2020. Injil hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Masih sambungan dari percakapan Nikodemus. Lalu kemarin bagaimana kita merenungkan hari Selasa, Roh Kudus itu menuntun kita kemana Ia mau. Dan sekarang puncaknya ialah puncak dari teologi Yohanes sebenarnya ada pada Injil hari ini. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, motif utama Tuhan untuk mengaruniakan anaknya ialah kasih. Kasih itu menjadi motif utama Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk menyelamatkan dunia. Maka dalam ayat selanjutnya dikatakan anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Nah, para saudara, menarik sekali bahwa ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa sesudah dikatakan motif Tuhan, tujuannya untuk apa? Lalu memerlukan tanggapan dari manusia. Dua jenis tanggapan tentu saja ialah percaya, maka ia diselamatkan. Lalu kemudian tidak percaya, lalu kemudian ia mendapatkan hukuman. Hukumannya ialah bahwa orang ini telah jatuh ke dalam kegelapan. Ia menyukai kegelapan. Ia menjatuhkan dirinya ke dalam kegelapan. Itu adalah hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Para saudara, saya ingin mengangkat satu tema menjadi permenungan kita, bahwa kasih itu perlu dijawab dengan percaya. Anda bisa bayangkan ketika kecil, atau saya waktu kecil, dilahirkan oleh ibu, lalu kemudian bentuk perjuangan yang luar biasa berat untuk membesarkan kemudian, ya. Lalu kemudian itu semua ia lakukan terutama karena kasih kepada saya. Nah, balasan saya ialah apa? Percaya kepada ibu saya. Saya percaya kepada ibu saya, melebihi kepercayaan saya kepada yang lain. Nah, percaya kepada ibu saya artinya saya mempercayakan hidup saya, diri saya, apapun yang ada dalam diri saya kepada ibu saya sendiri. Nah, hari ini, kasih Tuhan, seperti layaknya kasih seorang ibu, itu dicurahkan kepada kita. Ya, karena begitu besar kasihnya. Tetapi kasih Tuhan itu juga perlu dijawab, perlu ditanggapi dengan percaya. Jadi, seberapa besar kepercayaan Anda sangat ditentukan oleh seberapa besar kasih Anda kepada Tuhan. Ini penting sekali, Pak. Nah, karena seringkali kita berpikir tentang memahami Tuhan, tentang mengerti Tuhan, tentang belajar tentang kitab suci. Tapi kemudian apakah kita punya relasi yang seperti yang tadi saya katakan, yang intim seperti ibu dan anak tadi? Apakah kita punya relasi yang mesra dengan Tuhan? Saya kira para saudara hari-hari seperti di mana kita lebih banyak seringkali kita harus menyingkirkan tugas utama kita di masa-masa virus corona ini, ya. Kita menyingkirkan tugas utama kita untuk melakukan tugas kita yang lebih utama lagi, yaitu untuk semakin memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan. Supaya para saudara? Supaya cinta kita semakin bertumbuh, semakin mendalam. Anda bisa bayangkan ya, seorang kekasih, lalu kemudian dengan kekasihnya baru ketemu di luar, pacaran 4 jam di luar di mall, lalu kemudian sampai di rumah masih telepon-teleponan. Wah, coba rasanya 4 jam itu tidak cukup, masih harus disambung lagi dengan. Bisa bayangkan bagaimana orang yang sedang mengasihi ini, ya. Nah, kasih Tuhan kepada kita itu melebihi bahkan itu semua, ya. Dan itu kekal sifatnya. Lalu kemudian apa jawaban kita? Nah, maka supaya iman kita semakin besar, maka kasih itu juga harus makin bertumbuh. Kasih itu hanya bisa bertumbuh kalau kita berelasi terus dengan Tuhan. Mari kita tanggapi tanggapan atas pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Mari juga kita tanggapi betapa Tuhan juga hari ini mengasihi kita. Maka mari kita jawab kasih itu dengan kepercayaan kepadanya. Tuhan memberkati.